Halo Aries, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Aries, Mari akan bacakan kembali suasana asmaranya kamu bersama dengan si dia untuk di bulan November 2024 ini ya. Nah, tetapi sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Aries saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ya ketika mendengarkan apa yang Mari sampaikan di sini. Oke, baik, langsung aja kita mulai ya. Nah, kita lihat dulu energinya kamu dengan dia untuk di sebelum bulan November. Di sebelum bulan November. Oke, nah jadi kalau Mari lihat seperti ini. Entah mengapa Aries, kalau Mari lihat kamunya seperti yang sedang mengelak, menghindar dari si pasangannya kamu gitu ya. Nah, jadi mungkin ada beberapa di pikirannya kamu ya, bahwa wah, hal ini, hal itu ya, ini tuh nggak boleh diketahui sama si pasangannya kamu. Jadi ya ada beberapa yang kamu coba pertimbangkan gitu ya, tentang sebuah kebenarankah, tentang keadaan gitu ya, atau tentang apa yang sedang kamu lakukan gitu ya, atau bagaimana sebenarnya kamunya kepada si dia ini. Nah, jadi kayak perihal tentang dirimu sebisa mungkin di situ tuh tidak mau terlalu kamu ungkapkan kepada si pasangannya kamu ini gitu ya. Nah, memang untuk beberapa kalian masih tetap sih menjaga komunikasi, menjaga pertemuan gitu ya. Cuman kamunya di situ tuh kayak pilah-pilih ya. Kamu pilah-pilih yang mana yang boleh kamu sampaikan, mana yang tidak gitu ya. Jadi kok kayaknya kamu di situ tuh nggak bisa tampil apa adanya ke si pasangannya kamu ini gitu ya. Jadi kadang-kadang kamunya di situ tuh bisa yang kayak yang berbohong gitu ya. Kadang-kadang ya kamunya demi untuk menghindari berbohong, makanya kamu bisa aja ya mengelak sedikit gitu ya dari berinteraksi terlalu lama dengan dia ya. Jadi kok kayaknya misalnya kamu itu tuh hanya membatasi pertemuannya kamu sama si dia hanya berdurasi sekian jam misalnya begitu ya, atau ya kalau chattingannya juga ya durasinya itu tuh nggak usah lama-lama. Soalnya mungkin kalau ketika kamu berinteraksi dengan dia lama-lama, bisa-bisa ya hal-hal yang mau kamu sembunyikan dari dia ini tuh dipertanyakan sama dianya. Jadi ya satu sisi mungkin beberapa di antara kaum Aries nggak tega untuk berbohong, atau ya memang kamunya juga takut berbohong gitu ya. Nah, jadi itulah ya caranya kamu menghindari biar biar tidak berbohong sama dia. Karena kalau kamu jujur sama dianya mungkin ya kamu bilang ya tidak bisa menerima. Bisa jadi bahwa hal itu tuh akan menjadi sebuah topik untuk kalian angkat sebagai alasan untuk bertengkar, misalnya seperti itu ya. Atau ya itu tadi, kalau Mari lihat ya, kalau memang tidak bisa kamunya menghindari, membuat dia atau membuat dirimu terhindar dari pertanyaan-pertanyaan si pasangannya kamu ini. Jadi ya mau nggak mau kamu menutup-nutupi kebenaran dengan cara yang menyampaikan sesuatu yang justru bertolak belakang dengan keadaan yang sesungguhnya. Misalnya begini ya, barangkali ada kalian yang bingung. Misalnya begini, kamu sebenarnya itu tuh sedang ngobrol-ngobrol sama pria lain atau sama wanita lain gitu. Tentu saja aktivitasnya kamu ngobrol-ngobrol sama pria lain atau wanita lain itu ya jangan dong diketahui sama si pasangannya kamu ini. Soalnya kalau diketahui sama si pasanganmu, ya pasti kalian beribut gitu ya. Pasanganmu pasti nggak akan bisa terima gitu ya. Kamu dimarahin, dia nangis, dia marah, kamu ditekan misalnya kayak gitu ya. Nah ya jadi di situ tuh kamu ya kalau misalnya dia tanya, kamu lagi ngapain beb?
Padahal kamu lagi chattingan nih sama cewek-cewek lain atau sama cowok-cowok lain. Kamu bilang, oh aku lagi kerja nih, gitu ya. Atau aku lagi main game nih, gitu. Padahal ya enggak kan gitu ya. Atau ya untuk menghindari keributan dengan si pasangannya kamu, takut kamunya dia tanya gitu ya, terungkap bahwa kamu sedang berinteraksi dengan orang lain, ya kamu di situ tuh kalau berjumpa dengan pasanganmu, kamu ya nggak mau gitu lama-lamanya. Jadi kayak misalnya ya, kamu lebih banyak waktunya di luar rumah gitu loh ya. Kalau nggak ketemu jam tidur, kamu belum pulang gitu ya. Soalnya ya nanti ketahuan apa yang kamu lakukan di luar sana. Nah kira-kira itu contohnya ya. Ya jadi antara kamu, pokoknya kamu di situ tuh menghindar ya, menghindar dari si pasangannya kamu ini karena takut sebuah kebenaran terungkap. Nah di situ ya, karena ya memang kalau mari lihat bisa jadi hubungannya kamu sama si pasangannya kamu ini sebenarnya ya sedang kondisi baik-baik aja gitu ya. Jadi kamu juga tidak mau konyol, kondisi yang baik-baik aja ini tuh bisa berubah menjadi kondisi yang memanas gitu ya, menjadi terjadi konflik di antara kalian berdua, ya kamunya nggak mau. Nah seperti itu ya. Jadi ya kamu menutupi dan kamu, atau kamu bahasanya ya kamu menghindar, kamu banyak-banyak di sini. Mari lihat, menghindar dari si pasangannya kamu. Nah untuk beberapa bahkan kalian bisa dengan ekstrimnya ya, menutup, benar-benar menutup interaksinya kamu sama si dianya gitu ya. Mungkin ya pertimbangannya kamu saat ini kamunya lagi intens dengan apa yang kamu lakukan di luar sana itu gitu ya. Ya kamunya nggak mau juga aktivitasnya kamu itu tuh diusik oleh si pasangannya kamu ini. Nah jadi kamu benar-benar close door dulu ya, close the door gitu ya, kamu tutup dulu gitu, kamu tutup dulu interaksinya kamu sama si pasangannya kamu ini, biar kamu bisa bergerak lebih leluasa lagi melakukan apapun yang sedang kamu lakukan itu. Nah gitu ya. Nah iya, balik lagi bahwa kalau melihat sebenarnya secara garis besar ya, terutama dari penilaiannya si pasangan kamu, sebenarnya ya menurut dia hubungan kalian ini kondisinya lagi baik-baik saja gitu ya. Dia lagi kondisi sayang-sayangnya sama kamu, dia kondisinya lagi cinta-cintanya sama kamu, dia kondisinya lagi nyaman-nyamannya sama kamu gitu ya, lagi happy-happynya ya si pasangannya kamu ini menjalani hubungan dengan kamu. Nah kalau kamunya ya mungkin ya nggak sebegitu happy-nya lah gitu ya. Soalnya di sini ya kamu kayaknya mencari satu kesenangannya kamu, satu kepuasannya kamu di luar sana, yang dimana kamu juga kayak nggak mau ya, kalau mari lihat ya, kamu juga kayak nggak mau gitu ngebagi apa yang kamu dapat di luar sana itu kepada si pasangannya kamu ini gitu ya. Soalnya ya mungkin apa yang membuat kamu bahagia, kamu prediksi itu tuh hal yang tidak bikin si pasanganmu bahagia, atau ya justru bikin si pasanganmu malah bisa ngamuk-ngamuk marah. Nah kayak gitu ya. Jadi mari lihat, kamu sedang ada trik-triknya ya, bermain trik kamu kepada si pasangannya kamu ini gitu ya. Nah ya kalau pasanganmu mari lihat ya memang cinta betul sama kamu ya, dia ya sayang betul sama kamu. Kalau kamunya sendiri ya mungkin adalah di situ ya, rasa sayang adalah, rasa cinta adalah, tapi kadarnya ya enggak besar-besar gitu ya, sekedar ada gitu ya, sekedar ya sayang begitu aja gitu ya. Sayangnya modal hangat-hangat kuku gitu ya, panas-panas teh ayam mungkin ya juga kayak gitu bahasanya ya, cocoknya gitu. Nah jadi ya kalau ditimbang-timbang mana yang lebih besar, mana yang lebih berat di situ ya, orang yang pakai perasaan dalam menjalani hubungan ini, ya tentu saja jawabannya adalah si pasangannya kamu gitu ya. Kamu lebih ringan gitu. Jadi andaikan pun terjadilah sesuatu yang tidak mengenakkan dalam hubungan kalian,
kamu bisa aja dengan gampangnya move on, melenggang kangkung dari hubungan ini karena kamu nggak punya attachment secara emosional terutama ya yang kuat kepada si pasangannya kamu ini. Kamu ya di situ tuh ya gampang aja gitu. Untuk beberapa terutama dalam hal yang masih berpacaran, untuk saat ini mari masih belum melihat ya bahwa ini adalah orang yang memang sudah benar-benar kamu pilih sebagai pasangan yang akan kamu ajak untuk membangun sebuah hubungan yang sangat amat serius gitu ya, terutama untuk di masa depan gitu ya. Mungkin dianya di matamu hanya salah satu pilihan dari banyaknya pilihan-pilihan lain yang sudah kamu jumpai atau ya yang kamu rasa segera akan kamu jumpai lagi nanti ya. Nah di situ. Jadi ya kalau mari lihat keseriusannya kamu Aries. Nampaknya di situ tuh kadarnya masih sangat amat sedikit sekali ya. Ketika menjalani hubungan bersama dengan si dia. Nah begitu ya. Ringan banget energinya kamu mau ngeseriusin relationship ini. Dan beberapa di antara kalian, kamunya lebih kayak pakai prinsip, biar sajalah dia yang lebih banyak memberi ke kamu, daripada kamu yang memberi kepada dia gitu ya. Dan untuk beberapa bahkan, ada sedikit-sedikit gimananya gitu ya. Kamu yang lebih kayak pakai prinsip, ya hubungan ini tuh, ya kalau apa ya, ya kalau bisa memang nggak ada ceritanya equal-equalan gitu ya. Nggak ada ceritanya berbanding keuntungan 50-50 kalau dibilang di situ bahasanya keuntungan ya. Ya kalau bisa lebih banyak keuntungannya kamu. Kalau dia mah nggak ada urusan kamu gitu ya. Kalau misalnya dari ketika kamu mendapatkan benefit dalam hubungan ini, dianya mengalami kerugian kah namanya gitu ya. Atau mengalami satu ya katakanlah kerugian aja biar cepet gitu ya. Di situ tuh kamu bisa yang masa bodoh gitu loh. Ya nggak urus ya sepanjang bukan kamu yang rugi ya. Ya itu menurutmu ya nggak ada masalah gitu ya. Ya biar aja dia mengalami apa kemudian hal-hal buruk yang bisa aja terjadi. Ya urusannya dia aja lah. Nah, kamu bisa sampai agak cenderung tega-tegaan kayak gitu kalau mari lihat ya. Ya memang karena ya dia masih belum sebegitu istimewanya ya di matanya kamu. Jadi untuk kehilangan dia pun mari rasa kamu nggak begitu takut gitu ya. Ya paling-paling ketika kehilangan dia ya barangkali ya servis-servis dari dia, benefit-benefit dari hubungan ini ya paling-paling itu yang tidak lagi bisa kamu dapatkan. Ya mungkin ya paling-paling kamu hanya menyayangkan untuk hal itu aja ya. Kalau untuk orangnya mah ya kamu ya nggak peduli gitu ya kan kalau mari lihat di sana. Nah itulah makanya mari tangkep ya. Kamu masih bisa ya aneh-aneh lah ya kerjaannya kamu di luar atau di balik punggungnya si pasangannya kamu ini gitu ya. Karena ya kamu nggak begitu mempertimbangkan dari sisinya si pasangan kamu gitu ya. Apa yang kamu senangi, apa yang kamu sukai, apa yang bikin kamu bahagia, apa yang bikin kamu merasa puas. Itu jauh lebih penting menjadi pertimbangannya kamu gitu ya. Daripada orang lain atau daripada ya si pasangannya kamu ini. Nah seperti itu ya. Jadi kok kayaknya kamu bisa aja pelan-pelan, diam-diam, secara senyap gitu ya. Ya sebenarnya mencicil ya, mencicil meledaknya ketidakbahagiaan suatu saat ya, meledaknya suatu saat ketidakbahagiaan dari si pasangannya kamu ini. Nah, kayak gitu ya. Dan ya kamu punya alasan yang kuat di sana. Ya, kamu punya alasan yang kuat. Walaupun apa yang kamu lakukan saat ini
secara nuraninya kamu, secara logikanya kamu, empati simpatinya kamu, ya kamu tahu mungkin ya apa yang kamu lakukan itu tuh bukan hal yang baik ya, terutama jika mempertimbangkan si pasangannya kamu. Tapi di situ tuh cenderungnya ya kamu ya agaknya kurang peduli gitu ya kalau mari lihat. Oke, baik. Kita akan lihat bagaimana energi ini untuk di bulan November 2024. Oke. Oke, iya. Nah, jadi tentu ya karena energinya kamu juga belum bulat, belum kuat ya dalam hubungan kalian berdua ini. Ya cepat atau lambat energi itu tuh akan bisa dirasakan ya oleh si pasangannya kamu. Nah, ketika si pasangannya kamu ini merasakan energinya kamu, mengetahui energinya kamu, karena apapun yang kamu sembunyikan ya dari si pasangannya kamu ini, ada kemungkinan bahwa di bulan November ini tuh bakalan terungkap. Dan ya betul, ketika hal itu tuh terungkap, tentu membuat si pasangannya kamu merasa tersakiti ya hatinya dia gitu ya. Dan ketika hatinya dia tersakiti, tentu saja ya dia akan lebih memilih untuk menjauh dulu, karena kamu dianggap, ditunjuk gitu ya sebagai penyebab rasa sakitnya dia itu tadi. Ya namanya kamu penyebab rasa sakit gitu ya. Ya tentu kamu harus dihindari, dielakkan. Nah seperti itu. Jadi secara interaksi, jika di sebelum bulan November kamu mencoba membuat interaksi kalian berdua memang agaknya sedikit berkurang, sedikit merenggang ya keadaan kalian. Nah, di bulan November ini ditambahin lagi situasi itu, situasi yang sama oleh si pasangannya kamu. Nah, di sana ya. Jadi nanti untuk di bulan November, kalaupun kalian ada berkomunikasi di situ, tapi bentuk komunikasinya kalian itu tuh akan lebih banyak ya bawelan-bawelan dari si pasangannya kamu. Gitu ya. Jadi kamu bisa aja dicecar dengan banyak kalimat-kalimat gitu ya dari si pasangannya kamu, yang kalimat-kalimat itu ada kemungkinan ya bikin kamu merasa terusik, bikin kamu merasa gak enak hati mendengarnya gitu ya. Nah jadi ketika kekacauan, katakan ya ada chaos di sini, soalnya di bulan November ada kekacauan dalam hubungannya kamu sama si dia terjadi, kamu mari lihat alih-alih mencoba untuk merapikan ya kekacauan itu, kamu di sini tuh kalau mari lihat malah lari ya, kamu makin menghindar dari dia gitu loh, seolah-olah kamu kayak yang nggak mau gitu ya mengambil tanggung jawab dari kekacauan atas kekacauan yang terjadi ini ya. Jadi ya benar-benar ya apanya kamu tadi, energinya kamu yang masa bodoh itu ya benar-benar akan terlihat untuk di bulan November ini gitu ya. Padahal ya mungkin si pasangannya kamu ingin nyampein unek-uneknya dia sama kamu, keberatannya dia ke kamu, komplain-komplainnya dia sama kamu ya, ketidakbahagiaannya dia sama kamu. Dia ingin mengekspresikan itu sama kamu gitu ya. Dia mau tunjukin gitu ya dampak dari sikapnya kamu kepada hubungan kalian ini seperti apa ke dianya. Dia mau kasih tunjuk sama kamu. Tapi di sini tuh mari lihat kamu nggak mau terima gitu ya. Kamu tahu wah ini orang ngamuk nih ya, oh galak dia nih ya, kamu ya udah makin lari juga kamunya gitu ya. Nah ketika kamu makin lari, maka si pasangannya kamu ini pun akan ya menghindar dari kamu gitu ya, menjauhkan diri juga dari kamu. Jadi seseorang ini tuh mari lihat ya, kalau dia tidak kamu berikan kesempatan nyampein unek-uneknya kamu, karena kamu pandai juga ya mengelak menghindar dari dia tuh pandai juga, sehingga dia agaknya sulit juga untuk merespon untuk menjangkau kamu gitu ya. Nah pada akhirnya dia nanti bisa agak coba
ya udahlah gitu ya, dia nggak ngejar-ngejar kamu, dia nggak nyari-nyariin kamu, dia nggak usahain untuk bisa terhubung dengan kamu gitu ya. Dan ketika dia mencoba untuk, ya sudahlah gitu ya, mau kayak gimana nih, di telepon aku udah diblokir, aku kejar dia ke tempat biasanya atau yang aku rasa dia pasti ada di situ, lah ternyata nggak ada di situ. Ya udah, akhirnya dia memilih untuk memendam saja ya, memendam saja. Nah di situ, nah ketika dia memendam, bisa bertambah lagi di situ. Ya udahlah, gitu ya. Denganmu aku saat ini nggak mau berurusan dulu lah. Nah kayak gitu energi pasangannya kamu. Dan kamu mungkin yang kayak, ya mari lihat, ya udah, apa yang terjadi ya terjadilah. Nah begitu ya prinsipnya kamu. Apa yang terjadi ya terjadilah. Gitu ya, kalau memang hubungan ini berakhir ya berakhir lah. Gitu ya. Atau mungkin kamu yang kayak, dia lagi ngamuk nih, ya udah aku diamin dia dulu, aku jauhin dia dulu, aku mengelak dulu biar amukan dia itu tuh nggak nyampe sama aku, gitu ya. Ntar aja nanti, kapan aku lagi mood atau kapanlah kamu memprediksi si dia ini tuh nanti bisa sudah anteng, sudah tenang, baru kamu datang lagi. Nah juga itu bisa di sana ya. Nah gitu. Jadi kamu tunggu dulu si pasangannya kamu ini tuh mereda. Gitu ya, mereda, bisa lebih tenang lagi. Jadi sudah bisa kamunya aman gitu ya, kalau membuka diri kembali kepada si dia. Nah kayak gitu kalau mari tangkep ya. Jadi ya walaupun misalnya ketika kamu memilih untuk menunggu kapan si pasangannya kamu ini tuh mereda secara emosional ya, kepada kamu balik lagi sama dia, mencoba untuk menjangkau dia kembali. Tapi ya energi yang kamu bawa, mari lihat ya energi yang tetap begitu-begitu aja. Energi ya tetap ya, kok kayaknya masih belum akan memprioritaskan relationship ini. Ya, masih tetap energinya itu tuh hanya kayak sebatas menjalani saja, tanpa harus merasa repot-repot memberikan arti yang terbaik dalam hubungan kamu dengan si dia. Nah gitu ya. Jadi kalau malah kok kayaknya agak-agak kurang serius kamu sama si seseorang ini ya. Nah di situ, kalau boleh kamu memang pilih pasangan lain, jangan-jangan memang untuk belakangan hari ini ya, dan sampai nanti untuk di bulan November, mungkin kamu itu tuh juga kayak lebih berat ya, maksudnya lebih ingin gitu ya. Ya kalau bisa ada pasangan lain, ada pasangan lain aja lah gitu. Jadi kamu bisa jadi yang kayak kamu nggak begitu menghargai gitu ya, atau mungkin di matamu rasa cinta, rasa sayang dari si pasangannya kamu ini tuh ke kamu itu tuh nilainya bukan nilai A plus 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 gitu ya. Ya memang nggak tahu lah mari bagaimana penilaiannya kamu ke si pasanganmu. Tapi yang nampaknya yang kamu anggap hal yang dia lakukan itu tuh ya hal yang biasa-biasa aja gitu ya. Hal yang gak perlu lah untuk kamu rawat, kamu jaga, biar hal itu tuh bisa selama-lamanya dia berikan kepada kamu gitu ya. Nah di situ ya. Jadi kalau mari tangkep, memang ketika menjalani hubungan kalian berdua ini, kamu adalah orang yang penting gitu ya. Jadi bukan ada dua orang yang penting dalam membangun hubungan ini menurut kamu, tapi hanya ada kamu satu-satunya yang paling penting gitu ya. Kepuasanmu, kebahagiaanmu, kesenanganmu, nah itu jauh lebih penting gitu ya. Jadi ya itu membuat kamu kok kayaknya bisa aja ya agaknya tegaan gitu ya, tegaan kepada si pasangannya kamu ini. Nah seperti itu. Nanti ya lambat laun memang si pasangannya kamu ini tuh ya pasti akan berkurang ya perasaan sayangnya dia sama kamu, perasaan cintanya dia sama kamu. Lambat laun pasti akan berkurang
gitu ya. Ya bolak-balik nanti misalnya dianya tersakiti oleh kamu gitu ya. Nah nanti yang tadinya memang ada di situ cinta yang tulus ya, perasaan kasih sayang yang tulus gitu, itu tuh nanti bisa berubah ini ya, kalau mari lihat ya, berubah menjadi pertama menjadi rasa sakit yang sesakit-sakitnya, dan kemudian tidak tertutup kemungkinan naik level menjadi rasa benci ya kepada dirimu. Nah kayak gitu ya. Ya bagaimana juga ya, kalau juga satu sisi dipertimbangkan dari sisinya kamu, ya mungkin karena kamu memang ngerasa belum srek aja sama dia gitu ya. Ya gimana, cinta kan tidak bisa dipaksa ya. Setelah menjalani dengan dia, kamu tidak merasa bahwa ada getaran dari dalam jiwamu untuk dirinya, ya gimana juga. Nah kadang-kadang gitu ya, nggak bisa juga kamu dipersalahkan gitu kan. Nah tapi ya mungkin walaupun katakanlah kamu tidak bisa menghadirkan rasa cinta, rasa sayang sama pasanganmu ini, tapi mari lihat jika memang ada di sana ya godaan-godaan dari egonya kamu, keegoisannya kamu gitu ya, untuk hanya mengambil keuntungan saja dari pasanganmu ini, ya mungkin hal itu ya yang patut untuk kamu awasi ya. Karena ya kasihan juga lah ya. Udahlah kita berpura-pura cinta sama dia, berpura-pura sayang sama dia, itu aja udah bikin dia sakit banget gitu ya. Apalagi ditambahkan dengan kamunya coba ngambil ini itu dan segala macam dari si dia gitu ya. Wah nanti jadi double-double dong. Nah begitu ya. Jadi bulan November ini tidak akur ya, tidak akur hubungan kalian berdua. Tidak seperti gambaran di bulan November. Kalau di bulan November, wah si pasangannya kamu ini tuh bisa yang kayak maunya itu tuh sayang aja sama kamu. Maunya itu tuh kayak nunjukin cintanya aja sama kamu. Gitu ya. Maunya itu tuh ngasih yang terbaik aja sama kamu. Gitu ya. Karena di sini tuh ya dia orang yang menghargai dirimu gitu ya. Jadi ketika dia menghargai dirimu, dia ingin kalau kamu itu tuh dapat tahu betapa berharganya kamu dalam hidupnya dia. Nah makanya dia juga akan memberikan hal-hal yang berharga yang dia punyai kepada dirimu gitu. Tetapi tidak begitu nanti untuk di bulan November. Nggak tahu tanggal berapa, yang pentingnya ini akan bisa aja ya. Bisa aja terjadi ya di bulan November. Kalau kamu tidak mengelakkan pembacaan ini kan pembacaan bukan yang mesti terjadi ya. Masih bisa dihindari kalau kamu mau menghindarinya gitu ya. Masih bisa kamu olah alih lah sesuai dengan maunya kamu. Tapi ya kalau mau terima apa adanya ya monggo juga gitu. Ya. Nah, jadi ya itu tadi bulan November, bagaimana sikap manisnya si pasangan kamu? Bagaimana sikap indahnya si pasangan kamu ke dirimu? Ini tuh bisa agaknya tidak kelihatan di sana ya. Tanggal berapanya nggak ngerti. Pokoknya ini tarikan November gitu ya. Nah, namun sih memang kamu tidak merasa begitu terusik ya dengan apa yang terjadi di bulan November. Karena kamu ngerasa itu tuh hal yang nggak penting-penting banget gitu ya. Ya terserah lah, mau ribut ya ribut lah, dia mau ngapain yang terserah lah. Aku pokoknya menghindar dari dia gitu ya, energinya kamu. Nah di sana. Oke baik. Dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Pisces, Sagittarius di situ, ada energi dari Taurus, berikut ada energi dari siapa di sana? Aquarius ya. Kemudian ada energi dari Gemini, Libra, berikut ada energi dari Capricorn di situ, masuk juga energi dari kamu. Mari lihat di sini ya. Dan bacaan kita ditutup oleh energi dari Virgo dan Scorpio. Oke, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami ya. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.